Sini boleh. Pas itu situ boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Happy Awan Cahayapuri selaku mentor dan Kepala Puskesmas Tabelan. Yang terhormat Bapak Ahmad Soleh SST selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Tabelan. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di Aula Puskesmas Tabelan pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan seminar hasil laporan, yang ketiga arahan dari mentor dan tanya jawab, yang keempat penandatanganan berita acara seminar, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara pertama, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu presentasi seminar hasil laporan kepada Ibu Anissa Ayu Pertiwi AMD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Ayu Pertiwi. Saya ingin mempresentasikan hasil laporan dari orientasi yang kita pelajari selama ini. Judulnya adalah Presscare sebagai upaya dalam keberhasilan ASI eksklusif, atau kita singkat BCA spesial, gitu ya. Yang pertama, ini saya sebagai bidan pelaksana di Puskesmas Tabelan. Saya dibantu oleh Dr. Happy sebagai mentor pada acara orientasi ini. Berikut adalah kegiatan kami. Yang pertama, pembukaan sudah dilaksanakan tanggal 3 September 2024. Selanjutnya pembelajaran mandiri itu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 September kemarin. Lalu ada evaluasi akademik tanggal 17 dan tanggal 18. Lalu ada remedial tanggal 19 September. Selanjutnya dilanjutkan dengan orientasi tempat kerja. Ini sudah berlangsung kemarin tanggal 20 sampai 26 September. Lalu untuk seminar hasil pada hari ini tanggal 28 September 2024. Selanjutnya nanti ada evaluasi orientasi tanggal 29 dan penutupan nanti masih diinfokan, begitu ya. Nah, masuk yang pertama ini adalah belakang. Orientasi wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Orientasi ini penting dilakukan mengingat latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berasal dari non-aparatur sipil negara tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintah. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Untuk maksudnya yaitu membekali peserta dalam pengetahuan sikap perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan mencapai visi misi organisasi. Lalu tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya waktu dan tempat. Untuk waktunya dari tanggal 3 September sampai hari ini tanggal 28 September.
bertempat di Puskesmas Stabilan. Ya, selanjutnya ini adalah nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Untuk visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu untuk misinya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang tangguh, lalu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, lalu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, lalu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Ini selanjutnya masih ada, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Lalu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Selanjutnya ini adalah nilai dan etika organisasi. Organisasi perangkat daerah yaitu OPD, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan. Unit kerja Dinas Kesehatan terdiri dari 2 rumah sakit, 17 puskesmas, dan 26 puskesmas pembantu, 1 instansi farmasi, dan 1 laboratorium kesehatan. Berikut adalah visi misi Dinas Kesehatan. Untuk visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu misinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, lalu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, lalu mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong kebinekaan, lalu mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, lalu mewujudkan daerah yang kondusif, kerukunan antar umat beragama dan dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Selanjutnya ini tujuan umum dan tujuan khususnya Dinas Kesehatan, meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk tujuannya yaitu IKS, AKI, dan AKP. Selanjutnya Satuan Unit Kerja Puskesmas Stabilan merupakan salah satu puskesmas di Kota Surakarta yang memiliki luas wilayah dan 4 wilayah kelurahan binaan. 4 kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Stabilan seluas 0,28 km persegi, Kelurahan Keprabon, ada Kelurahan Ketelan, dan Kelurahan Timuran. Ada 4 kelurahan wilayah binaan Puskesmas Stabilan. Selanjutnya ini adalah visi misi Puskesmas Stabilan. Yang pertama, visi menjadi pusat pelayanan kesehatan modern yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, tangguh, dan berbudaya. Lalu misinya memantapkan manajemen tata kelola puskesmas yang profesional, efisien, efektif, dan kolaboratif. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan puskesmas yang gesit, terpadu, dan bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien. Yang terakhir, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya kesehatan komprehensif berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya yaitu rencana kerja dan hasil kerja. Ini dilakukan di Puskesmas Stabilan. Yang pertama, identifikasi isu. Kurangnya upaya preventif dan promotif dalam keberhasilan ASI eksklusif dapat memberikan dampak kurang baik bagi ibu dan bayi.
Faktor keberhasilan menyusui pada ibu terletak pada cara perawatan payudara atau breast care dan pengetahuan ibu agar selama proses menyusui ibu merasa tenang dan nyaman. Selanjutnya, ini adalah isu yang diangkat, kurangnya pengetahuan ibu mengenai breast care dalam mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Nah, untuk gagasan yang saya angkat yaitu breast care sebagai upaya keberhasilan ASI eksklusif. Nah, ini untuk kegiatan yang pertama yaitu langkah awal identifikasi isu, yaitu berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor mengenai permasalahan yang ada, yaitu kurangnya pengetahuan tentang breast care dalam mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Ini hasil yang kita harapkan, yaitu mengetahui kesulitan keberhasilan ASI eksklusif, lalu mentor menyetujui peningkatan pengetahuan tentang breast care kepada ibu nifas. Lalu kontribusi terhadap visi misi kegiatan ini sesuai dengan dan sejalan dengan visi misi Puskesmas Stabelan dan sesuai dengan misi Puskesmas Stabelan, yaitu memantapkan manajemen tata kelola puskesmas yang profesional, efisien, efektif, dan kolaboratif. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi. Kegiatannya yaitu meminta persetujuan mentor mengenai waktu pelaksanaan dan saran dan sasarannya, lalu meminta persetujuan mentor tentang pembuatan media edukasi untuk sosialisasi. Nah, ini disetujui dalam melakukan kegiatan. Waktunya itu KF1, di mana itu adalah Ibu Nifas. Ibu Nifas sampai 2 hari ya, sampai 48 jam. Lalu disetujui untuk pembuatan leafletnya. Nah, kegiatan ini sesuai dengan visi misi Puskesmas Stabelan. Untuk misinya yaitu memantapkan manajemen tata kelola puskesmas yang profesional, efisien, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat aktualisasi. Kegiatannya yaitu melakukan pendataan ibu nifas, lalu pembuatan leaflet. Dan ini sudah memilih data ibu nifas yang akan dilakukan sosialisasi dan bimbingan breast care. Lalu leaflet sudah tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, berikut leafletnya ya. Jadi isi leafletnya itu ada pengertian ASI dan pengertian menyusui. ASI sendiri adalah nutrisi alamiah yang dan makanan terbaik bagi bayi. Lalu ada menyusui, itu adalah proses alami dalam memberikan makanan pada bayi berupa air susu ibu. Selanjutnya, bagaimana agar menyusui berjalan dengan lancar? Yang pertama ada melakukan breast care rutin dan menjaga kebersihan puting. Lalu pastikan posisi dan perlekatannya yang benar dan tepat. Lalu rawat gabung dengan ibu. Dan yang terakhir menyusui sesering mungkin semau bayinya. Nah, ini untuk selanjutnya adalah cara breast care. Jadi cara breast care itu sebenarnya sangat mudah dilakukan di rumah, bisa mandiri bisa, tapi banyak sekali ibu bersalin yang belum tahu tentang ini, tentang breast care, banyak sekali. Jadi beberapa kasus di Puskesmas Stabelan sebenarnya ASI itu sudah keluar, sudah diproduksi, tapi karena kebersihan putingnya tidak dijaga, tidak pernah melakukan breast care, tidak pernah massage kayak gitu. Saat bayi lahir itu biasanya ibu, apalagi ibu-ibu yang muda itu pada bingung, kok ASInya belum keluar gitu. Biasanya seperti itu. Padahal setelah kita breast care, kita massage, kita bersihkan, itu sebenarnya sudah keluar, walaupun hanya titik-titik kecil, tapi itu menandakan ASInya sudah keluar, begitu ya. Jadi ini yang pertama, pemanasan, kita hangatkan pakai handuk hangat, lalu setelah itu kita pijat perlahan ke atas dan ke bawah payudaranya ya. Terus ini pijat juga di area
di area sekitar puting, tapi jangan pas putingnya. Jadi nanti kalau pas putingnya nanti ibunya merasa kesakitan, biasanya seperti itu. Terus kita pijat melingkar payudara, selanjutnya dari ujung kita pijat melingkar-lingkar payudara. Nah ini fungsinya untuk mengurai calon-calon ASI yang ada di payudara itu. Jadi dia akan terurai dan tidak tersumbat seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu posisi menentukan prestasi. Jadi dalam menyusui bayi itu, ibu itu harus tahu dan mana posisi yang tepat dan baik untuk menempelkan mulut bayi. Begitu nggih. Ini posisinya yaitu bayi itu miring menghadap ke ibu. Jadi bukan kepalanya saja yang miring, tapi harus seluruh badannya sampai ke pantatnya itu miring menghadap ke ibu. Gitu nggih. Jadi posisinya seperti ini. Miringnya menghadap ke ibu. Jadi nggak tengeng nanti kepala bayinya. Itu. Terus selanjutnya yaitu pelekatan yang tepat. Untuk dapat menyusui langsung, bayi itu pelekatannya harus tepat. Jadi kalau puting itu kan ada bagian yang berwarna gelap. Nah itu sebagian besar harus masuk ke dalam mulut bayi. Jadi bukan hanya puting. Kalau puting aja nanti rasanya biasanya ibu kesakitan, nyeri kayak gitu. Jadi yang tepat itu adalah bagian hitam itu atau yang disebut areola itu harus masuk ke dalam mulut bayi. Jadi mulut bayi itu bisa sampai mangap seperti itu. Jadi mulutnya itu bisa sampai menganga sekali kayak gitu. Nah itu adalah pelekatan yang tepat pada payudara ibu itu ya. Nah untuk kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan aktualisasi, yaitu melakukan sosialisasi pada ibu nifas dan bimbingan breast care yang benar. Selanjutnya memberikan leaflet sebagai panduan ibu di rumah. Jadi ibu dibekali leaflet biar bisa belajar sendiri di rumah. Nah ini terlaksana sosialisasi dan cara breast care pada ibu nifas untuk menunjang keberhasilan ASI eksklusif. Ibu nifas mempunyai leaflet dibawa pulang ke rumah. Nah kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi Puskesmas Tabelan, yaitu meningkatkan pelayanan puskesmas yang gesit, terpadu dan bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien. Lalu mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya komprehensif berkelanjutan. Gitu. Nah untuk kegiatan terakhir ini melakukan evaluasi aktualisasi, melakukan uji pemahaman dengan cara menanyakan ulang apa yang sudah disampaikan dan diminta ibu untuk melakukan breast care secara mandiri. Lalu kita mengisi checklist agar kita tahu apa yang kita sampaikan benar-benar masuk ke ibu atau tidak ya. Ini mengetahui tingkat keberhasilan ibu nifas melakukan breast care yang benar. Nah ini adalah checklist dari 5 ibu yang dilakukan breast care. Ternyata dari yang awalnya bilang ASINya belum keluar, itu alhamdulillah ASINya sudah keluar. Lalu untuk checklistnya kebersihan puting, cara pemijatan payudara, perlekatan mulut bayi dengan payudara, dan posisi menyusui, ibu sudah paham dan sudah bisa. Itu ya. Nah ini untuk rencana kerja menengah. Rencana kerja menengah ini untuk tahun pertama yaitu memastikan setiap ibu nifas di Puskesmas Tabelan mendapatkan pengetahuan tentang breast care untuk keberhasilan ASI eksklusif. Untuk hasilnya setiap ibu nifas mendapatkan edukasi tentang breast care dengan benar. Untuk tahun kedua, memastikan seluruh tim bidan dapat mensosialisasikan dan mengajari breast care kepada ibu nifas. Hasilnya setiap bidan mampu mensosialisasikan dan mengajari cara breast care dengan benar kepada ibu nifas. Ini untuk tahun ketiga. Tahun ketiga pembuatan grup
grup WA untuk memfasilitasi Ibu Nifas dalam memahami cara breast care yang benar agar berhasil menyusui secara eksklusif. Hasilnya, setiap ibu dapat mengakses materi tentang breast care dan dapat saling bertukar informasi dengan ibu yang lain melalui grup WA. Nah, untuk tahun keempatnya diharapkan melakukan sosialisasi tentang breast care mulai sejak kehamilan trimester ketiga. Nah, itu dilakukan setiap kontrol kehamilan di puskesmas stabilan. Hasilnya setiap ibu semakin tertarik untuk belajar breast care dan termotivasi untuk menyusui bayinya secara eksklusif. Selanjutnya, untuk tahun kelima, menggerakkan kader kesehatan di wilayah binaan untuk mendukung pelaksanaan breast care yang benar bagi Ibu Nifas. Hasilnya yaitu Ibu Nifas mendapat dukungan dari petugas dan kader kesehatan untuk melakukan breast care sebagai upaya keberhasilan ASI eksklusif. Nah, ini tadi sesuai dengan visi misi puskesmas stabilan. Untuk yang terakhir adalah penutupan. Kesimpulannya, pelaksanaan breast care memerlukan dukungan dan kerjasama antara petugas kesehatan dan kader kesehatan sehingga Ibu Nifas dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Diharapkan dapat mensosialisasikan secara berulang dan membimbing Ibu Nifas dalam melakukan breast care yang benar sebagai upaya dalam keberhasilan ASI eksklusif. Untuk saran-sarannya, diharapkan kegiatan tersebut dapat terrealisasikan sehingga tercapai tujuan, yaitu setiap ibu memahami manfaat breast care dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Ini untuk lampiran, ini waktu di pasien Ibu Nifas, dan ini saat pelaksanaan mentoring. Terima kasih. Berikut adalah paparan yang saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Anissa Ayu atas paparannya. Acara selanjutnya adalah tanggapan dan arahan dari mentor serta tanya jawab. Kepada Dr. Happy Awan Cahyanti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Anissa Ayu. Tadi isu yang diangkat adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai breast care dalam mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Jadi yang di sini yang diangkat adalah tema spesial breast care sebagai upaya dalam keberhasilan ASI eksklusif. Kalau dilihat dari hasilnya, dari yang kita sampaikan, 5 Ibu Nifas berarti ya, yang sudah dilakukan edukasi, bimbingan juga ya, mengajari bahwa breast care yang baik selama itu 5 melahirkan di puskesmas Stabilan. Iya, Ibu Nifas di puskesmas. Jadi melahirkan di sini, kemudian dilakukan edukasi dan bimbingan tentang breast care. 5-5-nya dari hasilnya ternyata setelah dievaluasi hasilnya baik ya, mereka bisa melakukan dengan benar. Mungkin ini sudah bagus. Ini kan menunjang kesehatan masyarakat di wilayah kita ya, dengan breast care-nya benar, hasilnya bisa lancar, diharapkan status gizi bayi tersebut juga baik. Ya. Mungkin saran saya nanti selain ini evaluasinya saat dia kontrol di ruang klaster 2 atau kapan dilakukan evaluasinya? Setelah kontrol dan sebelum pulang biasanya. Oh, sebelum pulang dari rawat inap dan juga saat kontrol di klaster 2. Berarti saat kontrol nifas dan bayi imunisasi ya? Iya. Nah, nanti kan semua kan untuk ada jangka panjang, jangka pendek, tengah dan panjang tadi ya. Nanti sudah sampaikan tadi sudah cukup bagus, saya lihat sudah rumput. Cuma nanti
bisa dimasukkan ke dalam kegiatan posyandu. Posyandu ILP itu di meja 5, langkah 5 kan di sana penyuluhan. Ya, nanti bisa dimasukkan lembar lipat ke sana. Jadi supaya nanti ibu-ibu yang membawa balita masih di bawah 2 tahun ya, kan juga ada di sana. Ada juga yang masih bayinya bawah 6 tahun, bisa diajari. Kemudian selain itu mungkin dievaluasinya tidak hanya sekali, karena kan ASI eksklusif itu 6 bulan ya toh. Nah, jadi saat tidak hanya dia datang saat kunjungan pertama, tapi saat kunjungan kan saat anak datang mengimunisasi kan beberapa kali. Saat anak itu diimunisasi itu sekalian ditanyakan pulang pada ibunya, sudah masih dijalankan tidak breast care-nya, apakah menemukan kesulitan di dalam pelaksanaan breast care di rumah, karena kan 6 bulan itu waktu yang lama, kan perlu juga dievaluasi apakah ada hambatan saat ibu tersebut melakukan breast care. Jadi itu kan dia bisa menyelesaikan ASI eksklusifnya, diharapkan demikian ya toh. Nah, kemudian satu lagi saya rasa cukup itu dulu sambil kita terus memantau ibu-ibu tersebut. Sebaiknya nanti pas tidak hanya ibu-ibu yang melahirkan di sini, tapi ibu-ibu nifas yang juga datang di klaster 2. Ya kan di klaster 2 kan juga ada ibu-ibu yang datang ya di saat imunisasi sekalian tanyakan ASInya jalan tidak, kalau tidak jalan baru kita ajari sekalian untuk breast care-nya. Jadi tidak terpaku hanya pasien yang rawat inap di stabilan, tapi semua pengunjung yang di klaster 2 saat kunjungan imunisasi bayinya seperti itu. Dan sekalian saat ditanyakan itu, kalau ditemukan gejala-gejala ke arah psikosomatik, psikis ibunya ada masalah, bisa sekalian dikonsulkan dengan bagian kejiwaan dengan pemegang program jiwa di puskesmas kita. Karena keberhasilan ASI eksklusif tidak hanya dari breast care yang baik, tapi juga psikis ibu itu juga kan dipengaruhi dukungan dari keluarga dan masyarakatnya. Jadi ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Ayu yang berdatang. Terima kasih dokter untuk masukannya. Terima kasih kepada Ibu Ayu dan Ibu Dr. Happy. Selanjutnya adalah paparan dari Ibu Koiria Febrianti. Selanjutnya adalah tanya jawab dari Bapak Ibu semua. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Ini sangat bagus programnya. Mungkin sedikit penambahan mungkin dari BCA sosial ini. Mungkin tadi cuma pasien-pasien di sini. Atau dengan tidak harusnya dilibatkan keluarga. Nah, karena apa? Keluarga itu nanti bisa monitoreng dilakukan nggak di rumah. Jangan-jangan di sini cuma paksaan dari petugas. Pertama itu. Yang kedua, terangkan sekalian kapan dilakukan breast care-nya. Itu nanti diperjelas. Karena itu takutnya itu kalau ibu disediakan, dengan kalau sudah keluar ASINya, itu kebanyakan kalau nggak tersalurkan itu kan emang nyari ya. Dari di situ dia males untuk melakukan breast care kalau dia sendiri karena sudah tempat sakitnya. Nah, itulah fungsi dari keluarga. Yang satu lagi tadi disebutkan bahwa tingkat stres itu mempengaruhi produksi ASI. Nah, stres ini biasanya di keluarga yang membuat stres itu. Suaminya memperbolehkan tidak dia ASI eksklusif banyak kayak gitu. Nah, makanya untuk itu alangkah lebih baiknya saat ada ketentuan apapun lah, kalau memang itu breast care dan orangnya di sini ada keluarga, dilibatkan keluarga. Karena di rumah nanti bisa tanya gimana sih lancar apa enggak, kalau dia jauh sama tidak sudah di breast care belum. Nah, itu sebagai alarm dari
masyarakat dan keluarga itu sendiri dia rajin berker atau apa membersihkan kayak gitu. Ya mungkin itu sedikit masukan. Ya, terima kasih Pak Soleh untuk masukannya. Jadi untuk sosialisasi tentang breast care emang sebaiknya melibatkan keluarga secara langsung. Jadi tidak hanya ibu aja yang dilatih untuk breast care-nya, tapi orang suami dan keluarga juga ikut menyaksikan atau mendukung gitu ya. Sama untuk waktunya mungkin tadi terlewat, untuk waktunya pagi dan sore biasanya setelah mandi kayak gitu. Ya. Terima kasih Pak Salih untuk masukannya. Setelah mandi itu dengan menggunakan tangan saja apa dengan baby oil kah atau Biasanya kalau sudah terbiasa itu nggak pakai baby oil sudah bisa dong. Jadi kalau emang kita mengajarnya pakai baby oil biar licin untuk masasnya. Tapi kalau sudah terbiasa biasanya setelah mandi langsung otomatis gitu. nanti ibunya juga diterangkan kebersihan tangannya ya? Oh iya, Kebersihan tangan sebelum dia melakukan massage. kebersihan tangan, iya. Dan memegang bayi. Iya. Betul. Terima kasih dokter. Pada pagi hari ini kami memohon maaf sebesar-besarnya jika selama acara berlangsung terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Selanjutnya adalah foto bersama. Para hadirin.